pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya bernama Kristen Tanda Limbong dengan NIM 11032404024, Prodi D3 Perkatalan kelas 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penyimakan saya terkait video yang dimana itu metode proses pembuatan kayu, yaitu frame first. Nah, di dalam proses pembuatan kayu atau metode frame first ini itu ada 4 tahap, mulai dari awal sampai ke finishing. Nah, yang dimana itu yang pertama itu membuat lunas atau kill. Ini pertama dipasang dulu batang utama untuk lunas nih, dan dimana ini fungsinya sebagai tulang punggung kapal. Nah, lunas ini diletakkan secara lurus dan rata sebagai dasar untuk seluruh struktur. Nah, setelah lunas biasanya dipasang pula tiang sternnya di bagian depan dan stern postnya itu di bagian belakang. Nah, untuk proses yang kedua itu kita memasang gading-gading atau frame atau ribs di atas lunas. Nah, ini setelah lunas tadi siap, kita pasang rangka atau frames atau rusuk kapal yang berdiri tegak yang menonjol dari lunas ke atas. Lalu frames ini akan menentukan bentuk penampang kapal atau cross section dan lengkung hullnya. Lalu di frames ini nanti itu akan berupa potongan kayu yang dibengkokkan, atau itu disebut namanya stem band, dipotong sesuai bentuk teknik kita dalam pemasangan ini. Lalu dengan seluruh kerangka berdiri yang terpasang itu, kapal mulai memperoleh tulang yang kokoh sebelum dipasang kulitnya. Nah, proses yang ketiga itu memasang kulit kapal atau planking di bagian luar. Nah, tadi setelah frames berdiri, kita selanjutnya memasangkan papan kayu atau plank di sisi luar kerangka, dan kita mulai dari bagian bawah sampai ke atas. Nah, papan-papan tersebut kita pasang pada frames, lalu kita paku serta kita ikat dengan pasak kayu atau namanya dengan trenail. Nah, itu juga tergantung teknik kita untuk mengikatnya juga. Lalu tahap terakhir dari proses ini kita tutup kerangka menjadi hull kapal yang kirap air dan siap untuk tahap finishingnya nanti. Seperti ini biasanya ada di geladak, di dek, serta di sambungan. Untuk proses frames first yang terakhir nih, itu ada namanya dengan finishing dan detail tambahan. Nah, di sini setelah planking tadi dilakukan, kita lanjut lagi dengan pemasangan elemen tambahan seperti geladak, balok dan dek. Nah, atau ini dengan komponen struktur. Nah, di sini di finishing dan detail tambahan ini ada yang namanya dengan proses sealing, caulking atau penyegelan antar papan, lalu pengamplasan, dinding kayu, pengecatan, atau pelapisan anti jamur dan anti serangga. Nah, yang terakhir tuh pengesakan kerangka, lalu sambungan, lalu kekakuan kapal yang untuk bisa siap untuk pengoperasian kapal. Nah, lalu bahan dan alat yang digunakan dalam metode proses pembuatan kayu frame first ini itu bahan utamanya pertama kayu keras untuk lunas dan frames, contohnya itu kayu jati,
atau kayu lainnya. Dan di mana itu perlu kita ketahui kekuatan yang cukup untuk menopang seluruh struktur kapal. Nah, bagian yang kedua itu kayu untuk planking, yang dimana ini papan kayu yang relatif lebih tipis dibandingkan frames. Bisa ini kayu lunak atau papan kayu yang sesuai dengan kondisi. Lalu bagian yang ketiga itu ada fasteners. Dan dimana fasteners ini adalah pasak kayu atau trenes, paku kayu, sekrup atau paku logam. Dan dimana itu ketergantungan dalam teknik kita melakukan proses tersebut. Nah, serta lagi bahan penyegal antar sambungan. Contohnya ini namanya sealer, resin, dan cat. Nah, untuk utama yang terakhir itu pelindung kayu. Dan dimana pelindung kayu ini berupa cat, minyak kayu, pelapis anti jamur atau anti serangga, serta dempul untuk sambungan agar kedap air. Nah, mungkin itu untuk bahan utama dalam proses pembuatan kapal metode Frankfurt. Lalu untuk alat-alatnya itu yang kita butuhkan, yang pertama itu ada gergaji atau gergaji manual atau gergaji mesin. Dan dimana itu fungsinya untuk memotong kayu lunas, memotong kayu frames, beserta plank. Nah, yang kedua itu alat bending kayu. Jadi contohnya string box, pemanas, pengukur. Dan dimana jika frames dibengkokkan secara string bend. Lalu yang ketiga itu bor, lalu pahat, palu, dan palu logam untuk pemasangan pasak atau trenes atau paku tadi. Nah, alat untuk yang keempat itu ada namanya alat ukur seperti mistar, timbangan, jangka lengkung atau backtest namanya, yang dimana ini memastikan bentuk kerangka sesuai dengan rancangan. Dan alat finishing terakhir itu seperti amplas, kuas cat, ruler, alat coating atau sealing, antar papan. Nah, mungkin itu saja alat-alat untuk metode ini. Lalu kita masuk di tahap kelebihan dan kelemahan metode Frankfurt. Di mana itu kelebihannya dalam metode ini, yaitu dengan membangun kerangka terlebih dahulu, bentuk kapal bisa dikontrol secara presisi, atau kerangka menetapkan bentuk hullnya. Lalu struktur kapal yang cenderung lebih kokoh karena frames tadi terpasang lebih dahulu sebagai tulang internal yang kemudian dilengkapi dengan planking. Nah, yang ketiga itu memudahkan untuk kapal berukuran lebih besar, di mana metode ini memungkinkan skala lebih besar daripada metode Selfers pada banyak kasusnya. Nah, yang terakhir kelebihannya itu perbaikan dan inspeksi kerangka dapat dilakukan lebih awal sebelum planking ditutup. Lalu ini dapat memudahkan akses juga. Nah, untuk kelemahannya dalam metode pembuatan proses kapal ini, yaitu kita memerlukan pengerjaan kerangka yang cukup rumit serta perencanaannya lebih awal, yaitu pemotongan, pembengkokan kayu, pemasangan frames yang sangat presisi ini. Nah, yang kedua itu waktu awal konstruksi itu bisa lebih panjang karena kerangka harus benar-benar siap sebelum planking. Nah, yang ketiga, jika kerangka tidak didesain atau dipasang dengan tepat, kesalahan akan berdampak besar pada bentuk keseluruhan kapal, yaitu misalignment. Kerangka sulit diperbaiki setelah planking terpasang. Nah, yang keempat tuh biaya awal bahan kayu yang sangat keras ini serta tenaga kerja ini lebih tinggi dibandingkan metode yang lebih
lain atau yang lebih sederhananya. Lalu yang terakhir dalam kelemahan proses pembuatan kapal ini, yaitu dalam kondisi kayu lokalnya ini yang kualitasnya tidak konsisten, ketergantungan besar pada kerangka bisa menimbulkan risiko jika kayu premis ini cepat rusak atau melengkung. Karena mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam proses pembuatan kapal. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum saya tutup ini, saya mengucapkan banyak minta maaf kepada kawan-kawan yang melihat video ini terkait dalam pengucapan saya serta kata-kata yang tidak berkenan terhadap kawan-kawan. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, selamat malam.